Dan salah satu yang membuat saya menjadi tahan banting adalah saya membanting seluruh beban hutang saya menjadi konversi dosa. Hati-hati kalau ibu misalnya meninggal, utang belum lunas, maka amalan terikat. Mu'allaq fis sama. Cuma diambil rumahnya. Ya pergi aja keluar ngontrak, susah amat gitu. Ya pergi aja keluar ngontrak, susah amat gitu loh. Terkadang kalau kita ngomong itu emang gampang teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini. Sebenarnya hari ini saya ingin membahas mengenai video yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi viral, isunya lagi banyak berkembang di media sosial, yaitu mengenai Gus Samsudin. Saya tidak menganggap orang ini ustadz ya, karena konten-konten ini saya sudah pelajarin. Konten-kontennya kalau menurut saya banyak yang settingan gitu. Nanti insya Allah kita akan simak bersama. Tapi bukan pada hari ini. Insya Allah next time. Kalau nggak besok, insya Allah lusa saya akan upload. Yang jelas, saya merasa wajib untuk membahas konten tersebut karena sudah meresahkan gitu. Dan konon kata Bang Marcel itu sudah mulai merugikan gitu. Sudah mulai merugikan masyarakat gitu. Dan insya Allah dengan niatan agar tidak banyak lagi yang makin terjebak dengan manipulasi kecil seperti itu. Insya Allah dengan kita ikut membantu ya. Saya di sini merasa ikut membantu Bang Marcel untuk meng-up atau memperlihatkan kepada teman-teman bahwa hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu tidak perlu diikuti gitu. Yang khurafat gitu, terlalu banyak. Kalau menurut saya kedustaan di dalamnya gitu. Oke teman-teman, hari ini saya masih akan membahas tentang Yusuf Mansur. Kebetulan saya menemukan video lamanya gitu, video lama, ceramah lamanya. Jadi saya disclaimer di awal ya, bahwa ini ceramah lama tapi masih layak untuk kita bahas gitu. Karena ini ya video Yusuf Mansur, dan seperti yang pernah saya katakan bahwa yang namanya ceramah atau apalah seperti ini tidak ada kadaluarsanya teman-teman. Sebelum itu belum diralat gitu perkataan ini gitu. Dan ini ceramah Yusuf Mansur mengenai utang piutang gitu teman-teman. Dan saya akan komparasikan dengan ustadz lain, dalam hal ini Ustadz Adi Hidayat gitu. Bukannya di sini saya membanding-bandingkan, agar kita semua tahu dan agar kita belajar bahwa mendengar ceramah di YouTube itu tidak hanya dari satu ustadz gitu, tapi bisa kita korelasikan dengan ustadz-ustadz lain untuk kemudian kita bisa mempertimbangkan gitu, mana yang layak kita ambil, mana yang layak kita buang gitu. Oke ya teman-teman, berikut ceramah dari Yusuf Mansur mengenai utang piutang. Kita dengarkan bersama-sama teman-teman. Berapa tahun sih hidup ente? Baru susah aja tahun ini. Enggak udah 7 tahun, ya baru juga 7 tahun. Hitung, umur ente berapa? 37 toh? 30 tahun kemana aja? Kalau ente dibikin sama Allah 30 tahun susah, tapi 30 tahun senang, alias umur anda 60 tahun, tapi 30 tahun baru anda boleh komplain tuh. Palayu tibang hilang rumah gitu. Cuma diambil rumahnya. Ya pergi aja keluar ngontrak, susah amat gitu. Ya pergi aja keluar ngontrak, susah amat gitu loh. Terkadang kalau kita ngomong itu emang gampang teman-teman. Kalau dipraktekin hari ini kan tinggal dibalikin tuh ya, tinggal ngontrak aja, rumah dijual aja buat bayar itu para investor ya kan, selesai urusan. Rumah disita. Ya, terus masalahnya apa buat anda? Tapi itu rumah dari kecil saya lahir, cengeng. Tahu cengeng? Ngepelemin dia aja. Lari-lari ke pohon, dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu tiang ke tiangnya. Lu nyanyi ente, mau ngapain? Ya salaman aja menasib. Ya sudah, hari ini hilang. Insyaallah, someday I will take again. Saya bakal ambil kembali. Selesai. Terus gimana? Ngontrak aja, itu dia masalahnya Ustaz. Ngontrak nggak punya duit, lu di masjid. Tapi ntar diusir, kan diusirnya masih entar, masih ada semalam enggak? Ya tinggal aja di semalam dulu. Pokoknya ikutin aja gitu, ikutin aja ikutin aja. Terus sampai flow-nya tuh, naik lagi saat. Ente datang lagi ke kampungnya ente diusir saat. Salah itu berkah. Sabab punya masalah, dosa diampunin. Ada orang-orang yang bertaubat pada Allah SWT, terus dia kejar amal soleh, dia kejar ibadah. Ada orang-orang yang bertaubat, dia kejar amal soleh, dia kejar ibadah. Terus kemudian dia mendapati masalah semakin besar. Sesungguhnya itu tanda-tanda doanya dikabul.
ibadahnya diterima. Kan pengen cepat lunas kan? Kalau pengen cepat lunas, terima resikonya. Betul. Terima resikonya, itu kayak ada energi dikedepanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada segala akibat yang tidak ditunda, langsung dihajar gitu. Kemampuan menerima, tidak melawan, itu akan menyelesaikan seluruh persoalan. Yang menyebabkan saudara-saudara nanti akan susah karena melawan. You fight your destiny, itu yang akan mengakibatkan saudara semua lumpuh. Dan akibatnya nanti macet mesinnya. Jadi perjalanan punya masalah itu harus dinikmati. Dan salah satu yang membuat saya menjadi tahan banting adalah saya membanting seluruh beban hutang saya menjadi konversi dosa. Sebenarnya hanya karena gara-gara statement ini, makanya saya kemudian hari ini berniat mengupload video ini gitu. Saya baru dengar hari ini gitu, ada yang namanya utang itu bisa dikonversi menjadi dosa, teman-teman. Saya tidak tahu maksudnya seperti apa, yang jelas yang saya dengar seperti itu. Jadi maknanya ya seperti itu gitu, utang dikonversi menjadi dosa gitu. Semoga Yusuf Mansur mendengar video ini, dan kalau beliau merasa itu perlu dikritisi, dan beliau insya Allah bisa meralatnya gitu. Karena saya baru dengar kali ini gitu. Saya bukan santri, saya bukan ustadz, saya bukan ulama gitu. Tapi dari banyak ustadz yang saya dengar, nanti teman-teman juga saya akan perdengarkan ceramah dari Ustadz Hidayat mengenai utang piutang, biar kita fair di sini. Ini yang saya merasa perlu dikritisi dari ceramah Yusuf Mansur lama ini, video lama ya ini ya. Dia di sini dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia bebannya tidak ada atau segala macam karena utangnya sudah dikonversi menjadi dosa gitu. Apakah kemudian karena kepercayaan ini, keyakinan ini yang membuat kemudian sampai hari ini para investor ini tidak digantikan uangnya? Karena sudah menganggap bahwa hal-hal tersebut sudah dikonversikan menjadi dosa. Kalau sudah dikonversikan menjadi dosa, kan tinggal minta ampun sama Allah. Mungkin begitu maksudnya. Maka kalau pikiran ini kita bawa, teman-teman, semua yang berutang berarti tidak wajib dong membayar utangnya. Dan ini menurut saya hal yang keliru yang harus kita kritisi, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Bisa ya, utang dikonversi menjadi dosa. Itu yang membuat saya mengatakan kepada Allah, ahlan wa sahlan, seluruh akibatnya ahlan wa sahlan, saya terima ya Rabb. Karena itu pula saya enteng menjalani hukuman, saya enteng diusir dari, dalam tanda petik ya, ke lingkungan saya, menjadi hina di mata keluarga saya terima. Seperti itu pula saudara-saudara harus menerima, pulang dari sini, dan sebenarnya 10 menit saya ini udah selesai, nggak usah ada lagi seminar. Karena percuma saudara banyak ilmunya, tapi tetap aja nggak ada ikhlasnya. Tetap aja ngelawan. Tapi ini Ustadz, selama Anda masih ngomong tapi ini Ustadz, Anda nggak bakalan bisa selesai. Saya ngegadain rumah punya mertua. Ya sudah, itu risiko Anda dipecat dari mantu. Terus masalahnya apa? Ya tapi kan nggak ada tapi, selama Anda masih tapi, itu yang buat Anda menjadi susah. Ngadep sama mertua, lalu bilang sama dia secara gentle, saya sudah berbuat salah dan saya terima segala risikonya. Ngomong sembarangan, terima risiko. Saya yang terima risiko, hilang rumah segala macam. Itu mau ngapain? Mau nonjok mertua? Kan pasti saudara diam dong. Ya terima, terus mah suruh cerai, ya cerai aja, susah amat. Lalu mau gitu, Anda ngadep keluarga, Anda lalu diusir dari keluarga, ya nggak apa-apa, Bismillah aja keluar. Jadiin aja itu adalah puncak segala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ngumpul lagi. Umroh bareng, tawaf di Baitullah, cerita-cerita habis selesai tawaf. Maafin ya mantu, mau punya salah apa-apa mah. Mudah-mudahan kamu jadi orang benar, insyaallah. Sebelah kiri tetap istri kita, di pangkuan tetap anak kita. Saya baru memahami ketika ibu saya bilang, jangan ngutang lagi, adepin, jangan ngutang lagi, adepin, jangan lari. Ya, itulah pemaparan Yusuf Mansur mengenai utang, dan sekarang kita simak bagaimana pendapat dari Ustadz Hidayat mengenai utang piutang ya teman-teman ya. Hati-hati kalau ibu misalnya meninggal, utang belum lunas, maka amalan terikat, mu'allaq fis sama. Ya terikat, tidak langsung seketika dihisab sampai utangnya lunas. Di akhirat nanti diminta dibayar. Tapi dibayarnya tidak menggunakan uang, karena uang sudah tidak berlaku. Dibayarnya pakai pahala. Pakai pahala. Di saya punya dosa ini nih, pahala saya kurang, maka diminta dari orang berutang untuk diambil pahalanya, diberikan kepadanya untuk membayar utangnya dalam bentuk pahalanya. Nah kemudian ingatkan itu. Yang kedua, ibu boleh punya pilihan untuk memberikan penangguhan waktu. Fanaziratun ila maisarah. Berikan waktu sampai dia mampu melunasinya.
Yang ketiga, kalau memang dirasakan tidak mampu sama sekali, ibu anggap utangnya biasa-biasa lah, nggak apa-apa, saya sedekahkan, saya bisa hidup dengan baik misalnya. Maka kata Allah, lihat kalimatnya, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu bisa sedekah itu lebih bagus dan Allah akan ganti berlipat kepada ibu apa yang telah ibu sedekahkan itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Dari mana tahu diganti dengan berlipat? Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261, paling kiri sebelah atas. Ya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mau berinfak di jalan Allah, dia berikan ikhlas karena Allah, maka seperti perumpamaan orang yang tanam biji, tumbuh kemudian satu pohon, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya 100 butir. Jadi kalau 1 dikali 7 kali 100, 700 kebaikan. Ibu sedekahkan 100 ribu, diganti kali 700. Berapa 100 ribu kali 700? Berapa? 70 juta. Jadi ibu sedekah 100 ribu, diganti 70 juta oleh Allah. Ibu pilih mana? 100 ribu atau 70 juta? Nah, tapi 70 juta itu tidak harus dalam bentuk uang, jangan salah bu. Oh kalau gitu saya sedekahnya 100 ribu, tidak. Kadang-kadang Allah ganti dengan kesehatan, ibu tidak sakit selama setahun, kalau berobat 70 juta. Kadang-kadang diganti dengan yang lainnya, tiba-tiba anak ibu misalnya diberi beasiswa, padahal kalau belajar nilainya bisa tinggi, ya, atau bayarnya bisa tinggi dan sebagainya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ibu bisa pilih. Nah, inilah yang saya maksud selama ini teman-teman. Jadi dari pernyataan atau dari ceramah Ustaz Hidayat ini ada 2 yang saya petik, bahwa yang namanya utang piutang tidak ada namanya yang bisa dikonversi menjadi dosa, ya. Itu harus lunas dibayarkan. Bahkan ketika kita meninggal dan utang kita belum terbayarkan atau ahli waris kita pun belum menutupi utang kita, dan si yang punya piutang atau yang punya utang kepada kita itu tidak mengikhlaskan itu, maka itu dikonversi dan digantikan dengan pahala gitu. Maka kita akan merugi sekali teman-teman. Yang kedua di sini yang buat kita sama-sama ingat bahwa yang namanya sedekah kemudian diganti dalam hal ini 700 kali lipat, itu tidak mesti bicara tentang uang teman-teman, bisa saja kesehatan dan segala macam. Inilah yang saya maksud selama ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur mengenai sedekah 1 juta dikali 10 lipat menjadi 10 juta kembali 10 juta, itu yang selama ini saya kritisi teman-teman. Yang saya maksud seperti apa yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Hidayat ini, bahwa tidak melulu tentang uang di sini. Bisa saja kita diberi kesehatan selama setahun, di mana kalau kita sakit itu biayanya bisa sampai habis 70 juta teman-teman. Jika misalkan dalam hal ini kita sedekah 100 ribu teman-teman. Inilah yang saya maksud selama ini, apa yang dikatakan oleh Ustaz Hidayat. Oke, cukup sekian dari saya, Khalid Al-Walid. See you on the next videos.